bikin kelas kayak gini ada suara saya terlalu kecil atau back noise di belakang itu cukup besar. Jadi kalau memang nggak jelas, tolong ngomong aja. Oke, Pak. Oke, ini saya rekam jadi enak, nanti bisa di setel ulang. Artinya gini, yang coba kamu tampilkan kekuatannya justru pada narasi ceritanya. Sedangkan kalau di instalasi itu orang akan diusahakan dengan sekali melihat itu bisa memahami apa sih maunya konsep si instalator atau si seniman dalam menata sebuah karya itu. Nah, untuk mengatasi itu kemungkinan ada dua cara sih. Kamu bikin instalasi ini lengkap dengan tulisan, ada ceritanya, jadi ada penambahan lah katakanlah seperti itu. Bisa seperti itu, jadi ada beberapa tulisan yang juga nanti ditata secara estetik ya, estetikanya juga muncul. Kemudian mungkin juga penataannya juga tidak tanda kutip serapi ini gitu. Jadi kan bisa aja kemudian otak itu bisa digantung apa gimana, atau jamnya itu bisa diletakkan lebih miring dan segala macam. Itu yang pertama, jadi penataan, lebih ke penataan lengkap dengan ada ceritanya, tambahan ada sedikit tulisan-tulisan. Atau kamu bikin instalasi ini dilengkapi dengan video kecil, video pendek lah, 3 menit yang kamu bukan, terserah mau pakai dinarasikan suara atau pakai tulisan, itu kreativitasmu gitu, sehingga orang yang dilihat adalah instalasi bukan hanya sekedar instalasi konvensional ditaruh seperti ini gitu loh. Jadi ada dua cara, yang memang konvensional tapi penataannya lebih diatur lagi dan lebih ini itu tanpa mengetahui narasinya. Itu padahal kan bisa aja umpamanya si bisa aja kemudian otak itu diletakkan lebih estetik, atau jam itu menjadi vokal poinnya, karena kan ini perjalanan waktu, bunga perjalanan kehidupan. Nah itu karena kan kalau yang di sini itu yang vokal poinnya mana, yang menjadi tema apa, yang menjadi materi yang utama yang mana, itu kan juga nggak jelas gitu. Gitu. Jadi ada dua cara, jadi ada audio visual, kamu bikin film pendek 3 menit atau 2 menit terserah, kemudian menatanya lagi supaya lebih estetik lagi. Oke, Pak. Paham maksudnya? Paham, Pak, paham. Makasih ya, Pak. Oke. Ini untuk yang lain juga yang sudah bergabung. Jadi nanti akan satu-satu seperti ini. Tadi kebetulan Oksa udah siap, jadi udah langsung aja. Kemudian pengerjaannya ini selama seminggu ini, dan kalau toh memang perlu asistensi, ngobrol lagi Pak, apakah sebaiknya begini itu kan, karena kalau asistensi seperti ini biasanya ketika mengerjakan baru ada kesulitan. Jadi silakan menggunakan grup WA untuk asistensi lebih lanjutnya selama seminggu ini. Ya, Pak. Begitu. Oke, cukup Oksa? Ini oke. Bentar, Pak. Oke, silakan ditutup. Stop share screen. Oke. Silakan yang lain. Siapa yang mau menampilkan? Bisa pakai share screen, present now itu di sebelah kanan bawah. Silakan siapa yang mau duluan. Sekalian kita ngobrol, udah hampir setengah semester belum pernah ngobrol ketemu muka kayak gitu. Gak lucu juga sih. Silakan siapa? Yuk, terserah siapa yang mau.
Nggak perlu saya tunjukkan. Ayo. Ini tunggu-tungguan sampai besok pagi loh. Ini kalau tunggu-tungguan kayak gini. Ayo, sebenarnya nih. Tidak harus ada screen kayak gitu. Kalau memang mau ditunjukkan di depan kamera, ya silakan. Tapi idenya apa sih? Mau bikin apa? Saya bisa komen dari sini. Yuk. Halo Pak Jo. Ya, silakan. Mungkin Fanisha Pak ya, izin ya. untuk mempresentasikan. Headphone-nya udah gamers ya. Enggak Pak, ini karena mama yang beli. Tidak apa-apa sih. Oke, silakan diceritakan. Oke Pak, jadi ini untuk konsep UTS Fanisha sendiri kan, itu kan kita ada 3, ada string art, origami, sama recycle art. Nah, untuk string art sendiri, memang Fanisha tuh udah dari awal sebelum pembuatan string art, udah mikir konsep buat UTS, karena keinget kata Bapak, kalau misalnya buat UTS itu gabungan dari semua tugas-tugas ini kan. Nah, jadi Fanisha sudah mikirin konsep untuk instalasi itu sebenarnya dari jauh-jauh, tapi ya tetap kan nanti pasti kita lihat lagi perbaikannya gimana. Nah, jadi untuk string art sendiri itu Fanisha pakai yang konsep kemarin Pak, yang astronot itu. Tapi kalau untuk Fanisha sendiri ini nanti ada sedikit perubahan. Contohnya kayak konsep warna kemarin Fanisha masih ngerasa ada yang salah. Kayak ini kan sebenarnya kalau di sini kan warna putih sama oranye nih dominan. Kalau misalnya dipikirin dari konsep kan tadi kemarin itu Fanisha tuh belum terlalu mikirin konsepnya benar Pak, cuman kayak baru warna itu cuman berdasarkan objek gitu kan. Nah jadi setelah dipikir-pikir kayaknya mau pakai konsep warnanya warm colors. Nah itu bintang-bintangnya itu bakal diganti sama warna kuning, terus sama yang astronot itu tetap warna orange. Lanjut untuk yang origami, Fanisha juga tetap pakai origaminya itu UFO sama alien. Nah untuk UFO sama alien ini konsep warnanya itu cool colors. Yang si UFO-nya itu warna biru, terus si aliennya itu warna hijau. Lanjut untuk ke recycle art-nya sendiri, Fanisha buat roket. Kan kalau untuk recycle art kan konsep warnanya nggak ada, itu menyesuaikan sama benda-benda yang dipakai. Jadi ya mungkin beginilah Pak, benda-bendanya yang dipakai tuh bakalan kayak gini. Untuk keseluruhannya sendiri, ini konsepnya ini Fanisha pakai kayak konsep untuk menjelajah gitu loh Pak. Soalnya kalau menurut Fanisha sendiri kayak kita tuh tujuan hidupnya itu tuh bakal menjelajah, mengeksplor. Nah, kalau Fanisha sendiri tuh kayak menerapkannya ke dalam konsep instalasi ini karena kenapa? Di astronot ini sendiri kan merupakan penjelajah ke luar angkasa Pak ya. Nah, jadi ya diibaratkan kita sebagai manusia yang selalu menjelajah. Nah, terus itu UFO dan alien ini sendiri itu kalau diibaratkan kalau di luar angkasa kan sebenarnya keberadaan UFO sama alien itu kan belum jelas tuh ada apa enggak. Nah, itu kan cuma imajinasi kita. Nah, jadi kayak ibaratnya kalau diibaratkan UFO sama alien ini diibaratkan sebagai pengalaman-pengalaman yang belum kita eksplorasi sebelumnya. Jadi kayak hidup ini pasti nanti kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, begitu Pak. Nah, untuk recycle art yang dari roket itu sendiri, itu Fanisha ibaratkan sebagai transportasinya kan. Jadi kan seorang astronot kan tidak bisa keluar angkasa tanpa transportasi ya. Ialah transportasi untuk keluar angkasa itu kan cuma satu, yaitu roket. Nah, itu juga diibaratkan kalau dalam kehidupan kita juga nggak bisa semerta-mertanya menjelajah itu dengan tangan kosong. Pasti kita harus ada persiapan. Nah, diibaratkannya roket itu seperti persiapannya dalam kehidupan kita. Itu sih, Pak. Oke.
komposisi dari ketiga benda ini sudah sempat terpikir belum? Mungkin belum, Pak. Ceritanya menarik, kemudian materi yang sudah dikumpulkan menarik, tapi kemudian saya kebayang gimana komposisinya. Oh, kayak bentukan instalasinya, Pak ya? Iya, komposisi keseluruhannya itu bagaimana? Itu yang kayaknya krusialnya justru di situ, karena materi-materinya sudah ada, sehingga nyusunnya itu yang justru menjadi perhatian saya sih di situ. Kalau menurut Vanisha sendiri tuh, kalau untuk komposisi penyusunannya itu tadinya idenya gini Pak, si UFO itu kan Vanisha buatnya 3, UFO-nya buatnya 2, aliennya itu 3. Nah, UFO-nya itu tuh bakal digantung kayak gitu Pak. Nah, tapi itu tadi Pak masih mikir untuk kayak alat instalasi yang untuk ngegantung UFO itu tadi belum terrealisasi benar Pak. Tadinya mau pakai dalam kardus gitu, tapi kalau ya masih ngawang lagi Pak, masih mau dilihat lagi dulu proses tergantung sama hasil jadinya. Terus kalau UFO-nya itu sendiri nanti ya mungkin disejajarin tegak sama si string art-nya mungkin Pak, tapi nanti dipikir-pikir lagi dulu Pak. Nah, yang masalah ini di roket, soalnya roketnya itu kan kelihatan besar banget. Jadi kalau misalnya kayak pakai kardus tuh kayak bingung aja gitu, kayak pasti roketnya nih keluar in frame sendiri gitu. Nah, jadi masih ya nggak apa-apa ya, namanya roket kok. Iya Pak. Jadi mungkin ide di dalam kardus itu menarik sih. Cari aja kardus yang agak besar, atau katakanlah kardus aqua yang kemudian cari 2 kemudian digabung gitu loh, dibolongi kemudian digabungkan gitu loh, kan bisa. Kemudian itu atau jadi gimana? Kalau kayak sistem puppet gitu gimana Pak? Jadi kayak si string art-nya itu di belakang, nanti di depannya itu kayak ada layar gitu. Benar bisa. Jadi si astronot itu jadi background-nya, kemudian aliennya itu terserah mau digantung, atau kan kalau kardus itu kan kotak gini, dia kan punya volume gitu kan. Kemudian bisa digantung seperti itu ya, puppet tadi. Kemudian roketnya juga bisa aja terserah pakai kawat yang agak besar, kawat istilahnya itu kawat bendrat, kawat untuk pembesian ngecor itu bisa. Jadi dia bisa gantung gitu, bisa melayang gitu. Nah, Pak, ini kalau kayak untuk sistem penataannya itu dia boleh nggak Pak kayak miring atau nggak? Terserah. Makanya kayak punya Oksa tadi, tanda kutip ya, terlalu teratur gitu. Padahal kan bisa aja kita main kedalaman juga. Ide untuk menggunakan kardus itu ide yang menarik gitu loh. Jadi dia satu frame, tapi dia punya kedalaman, punya volume gitu kan, sehingga penataannya bisa fleksibel. Dan ide untuk puppet tadi menggantung itu menarik banget gitu loh. Tinggal diatur lagi, kemudian hati-hati juga komposisi warnanya sih, skema warnanya. Mungkin kardus itu dicat hitam semua, kemudian beberapa menjadi ditonjolkan, bisa aja seperti itu. Kalau misalnya kayak Vanisha nambahin komponen aksesoris itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Jadi idenya adalah materi-materi yang sudah dikerjakan adalah materi-materi dasar, tidak perlu buat lagi. Atau bahkan kalau memang kurang srek, kalian dalam seminggu ini membuat baru sama sekali, ya silahkan gitu loh. Membuat baru sama sekali dengan model teknik string art, teknik origami, teknik recycle art, dipersilahkan gitu. Tapi teknik-teknik yang sudah dikerjakan, atau pakai yang lama-lama ini tapi ditambahkan elemen-elemen baru kayak kardus itu kan elemen framingnya. Kardus itu bisa aja dimodel menjadi sebuah planet di luar angkasa, kan bisa aja tempatkan seperti itu. Terus kemudian ada lampu ya, katakanlah itu sebagai mataharinya, bisa aja. Jadi di UTS ini
framing utamanya atau ruang lingkup utamanya adalah materi-materi yang sudah kalian kerjakan, teknik yang sudah pernah dikerjakan. Mau buat baru atau mau menambahkan atau elemennya disempurnakan, dipersilahkan. Gitu. Bahkan kalau tekniknya, kalau tadi yang saya usul di Oksa, bikin aja video singkat itu juga diperbolehkan gitu. Jadi untuk memperjelas, karena kan dua penyaji awal ini justru kekuatannya justru pada cerita. Cuman di Oksa ini ceritanya lebih naratif, sedangkan kalau Fani ini memang bisa ditampilkan, tapi dia perlu kedalaman bidang yang punya volume gitu. Nah itu yang bisa dimunculkan secara baru. Ya, begitu Fani. Ya, nanti Pak, kalau masih bingung-bingung, silahkan nanti di WA dan segala macam kita ngobrol lebih lanjut. Jadi seminggu ini mumpung hari Kamis juga tanggal merah, jadi punya ada waktu, silahkan kita ngobrol di WA. Cuman mohon maaf kalau ada agak slow respon, tapi saya akan respon secepatnya. Ya. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Oke, next pasien selanjutnya. Pak, punya saya nggak ada PPT tapi mau jelasin Pak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, namanya asistensi. Jadi ini sekaligus perkenalan ya ke kalian. Kalau di studio itu ada tahapan yang disebut asistensi. Asistensi adalah kalian punya ide apa, kalian punya gambar apa, itu kemudian dikomunikasikan dengan dosen sehingga ada masukan. Silakan. Presentasi ya Pak, izin ya. Oke, silakan. Sudah masuk Pak. Lagi berputar. Oke. Yuk, udah. Masuk Pak. Masuk. Jelas nggak Pak ini gambar? Diperbesar aja. Itu ini udah Pak. Kotak-kotak kecil-kecil di pojokan. Gitu. Udah Pak. Belum. Mana ini? Kamu open aja. Ini kan gambar picture aja, kemudian dibuka pakai terserah pakai window apa apa. Ini Pak, udah Pak. Ini sudah saya buka ini. Belum. Kamu pakai full screen ya? Share screen-nya pakai full screen atau window? Jendela. Oh, kalau jendela nggak bisa. Jendela kamu full screen aja, seluruh layar. Ya, asal yang file-file yang lain agak disembunyikan. Lagi loading ini Pak. Nanti game-gamenya keluar semua. Nah, sinyal hari ini memang agak lemot pagi-pagi YouTube aja semua. Kok nggak bisa di share ini ya, share? Kan, terus pakai yang seluruh layar. Ya Pak, nggak bisa nih Pak ditekan share. Ada tulisan share ini nggak bisa di. Oke, atau kirim ke WA grup aja, nanti saya buka dari sini. Oh ya, bentar. Permasalahannya biasa di sini. Hari ini jaringannya memang agak menjengkelkan. Dari pagi tadi. Oke. Yang lain silakan dipersiapkan ya, kalau memang ada PowerPoint ada apa kayak mempermudah aja. Santai. Hanya 10 mahasiswa. Pak, boleh nanya bentar nggak? Silakan. Itu nanti kalau misalnya pas UTS, Oksa tunjukin satu-satu gambar dulu baru video atau langsung video? Video. Karena gini, untuk UTS kita akan cross. Penilaiannya akan cross. Jadi tidak hanya saya, tapi juga nanti Bu Ria. Jadi yang ditampilkan adalah yang fix jadi. Oh, jadi berarti satu aja Pak video Pak ya? Ya, video aja. Oke, kasih Pak.
Oke. Nah, saya buka dulu seluruh layar. Buka terlihat. Sudah terlihat? Oke. Silakan. Terlihat Langsung Pak kan? ya? Ya Pak, Ya, kelihatan. ya. Langsung Pak ya? Silakan. Oh, jadi ini Pak, ini saya mengambil temanya ini kapal Pak, kapal apa? Angin, perahu. Ya. Ini milik Kapal layar. konsepnya warnanya ya analogus Pak. Warna sebenarnya ini mau di background biru tua ini Pak. Jadi nggak kesampaian, jadi warna yang masih kayak biru-biru muda ini. Iya. Terus saya milih warna saya milih kapal ini ibaratkan kehidupan Pak. Kehidupan tuh di perahu tuh kadang ada gelombang Pak ya, ada badai, ada segala macam lah. Tapi tetap harus jalani Pak. Itu Pak. Konsep dari perahu ini Pak. Oke. Coba ini Pak selanjutnya Pak. Nah, ini matahari Pak. Ini saya pilih warnanya. Jelas nggak Pak suara saya? Jelas. Lanjut. Ya. Ini saya membuatnya seperti matahari Pak. Ini saya milih warnanya analogus juga Pak. Dari oranye ke kuning, kuning Pak. Matahari ini ibarat untuk memberikan semangat Pak dalam kehidupan Pak, menerangi jalannya laju kapal tadi Pak. Lanjutnya Pak itu. Nah ini sebenarnya Pak, ini ikan Pak. Kita tahu sendiri Pak, di laut sekarang ini kan banyak ini Pak sampah-sampah plastik Pak. Sampah-sampah plastik yang dibuang kan. Biasanya kalau sampah plastik itu memiliki sampahnya per tahunnya itu 8 juta ton dibuang ke lautan. Terkadang ikan-ikan ini Pak sedang suka makan ini sampah-sampah plastik ini. Kita sering temukan ya, ada orang di YouTube tuh yang membelah ikan tuh ada plastik. Nah, berarti rata-rata ikan sekarang yang di lautan itu tubuhnya tuh terkontaminasi dengan plastik Pak. Jadi plastik itu kita makan lagi Pak. Jadi karma Pak gitu. Saya hanya mengingatkan kalau kita di lautan tuh harus menjaga lingkungan Pak. Oke. Stop search ini ya. Dari idenya cukup menarik, konsepnya cukup menarik. Cuman ketika harus dieksekusi di sebuah instalasi, ini yang perlu dipikirkan lebih matang lagi. Ide dari Fani tadi menggunakan kardus itu mungkin bisa diadopsi. Kamu bisa bikin 2 kardus lah. 1 kardus yang alam yang bersih dan segala macam, 1 yang penuh dengan sampah. Jadi untuk memperkuat konsep dan idemu tadi, kapal itu bisa aja kemudian ditempatkan di antara 2 kardus tadi, 2 kardus yang katakanlah yang bersih, matahari yang bisa ditempatkan di situ, 1-nya yang penuh dengan sampah. Jadi ada si kapal ini akhirnya mau kemana, itu kan idenya ke arah sana. Nah, catatan yang paling besar dari apa yang sudah kamu kumpulkan terutama Miftah ini, lebih hati-hati dan lebih telaten lagi membuatnya. Jujur ada beberapa karya, idenya menarik, konsepnya juga cukup menarik dan kuat gitu loh. Hanya ketika eksekusi perapian, eksekusi warnanya itu yang agak kurang gitu loh ya. Itu aja sih catatan saya untuk karyanya Miftah ini. Tapi nanti eksekusinya konsepnya cukup kuat gitu loh, tinggal eksekusi materinya nanti, yang materi instalasinya yang harus mampu memunculkan idemu itu. Itu pakai 2 box, kemudian di antara itu menarik. Jadi
dilengkapi aja. Tadi ada pertanyaan dari Fani juga, Pak boleh menambahkan, silakan ditambahkan untuk memperkuat aja. Mungkin ikan sampahnya itu bisa diperkuat lagi. Jadi atau nggak perlu bikin recycle art aja, cari boneka-boneka plastik yang bentuk ikan itu kan banyak di pasar itu murah. Satu kantong itu bisa untuk memperkuat konsepnya aja. Satunya bisa pakai kertas terus warna biru. Hanya catatan saya adalah catatan warna pada kapal. Itu kalau saya baca lagi. Warna pada kapal. Terlihat kah? Kita. Ya, sudah terlihat ya. Ini warna kapalnya yang mungkin kalau kesulitan untuk mengganti background, ganti aja ini benangnya, dikontraskan, warna merah atau warna kuning, diperkuat sehingga warna kapalnya ini menjadi kuat gitu. Karena memang backgroundnya antara background dan kapalnya lemah banget gitu. Terlalu mirip, terlalu warnanya. Kalau tadi bilang bahwa maunya warna biru tua, ya memang kalau biru tua cenderung ke ungu mungkin keluar. Jadi kalau kesulitan ya sudahlah ganti aja benangnya jadi benang putih atau benang merah sekalian, merah matang ya, merah darah ya. Jangan pink, mati lagi nih. Ya. Jadi konsep yang bagus kalau tidak dieksekusi dengan materi yang bagus, sayang nanti. Itu catatan saya ya. Sip. Next. Atau ada pertanyaan, Mita? Iya Pak, itu saya buat ulang aja Pak itu apa? Oke. Yang string ada. Lebih hati-hati ya, lebih telaten lagi karena tadi itu proses ya, gambar proses ya, bukan gambar jadi ya. Iya. Nah, itu lebih ada beberapa paku yang terlewati dan segala macam. Kemudian di ujung-ujung pada sambungan itu digunting, dirapikan lagi. Ya. Sip. Next. Silakan. Siapa? Yuk. Gak usah ragu-ragu. Saya Pak. Gitu loh. Cuma 10 orang gini. Yuk. Berikutnya. Halo. Saya Pak. Silakan. Oh iya dari tadi udah ngomong. Saya full. Silakan, share screen. Sudah ada Pak? Sip. Oke. Oke. Gini Pak, saya tuh melanjutkan konsep yang sebelum-sebelumnya, yin dan yang. Namanya tuh yin dan yang. Ya, yang pertama. Jadi konsepnya tuh keseimbangan, kan yin dan yang itu dua sisi yang berbeda. Nah, saya itu terinspirasi ada cerita tentang cerita wayang. Itu ada 3 tribuana, kahyangan, bumi, sama inti bumi. Jadi kan 3 sisi yang berbeda. Sisi putih, sisi hitam, sama sisi abu-abu untuk penengahnya. Ya. Jadi saya tuh mengibaratkan sisi putih itu sebagai hewan herbivora. Dan saya akan membuat ini bentuk sapi. Warnanya itu warna hijau nanti, Pak. Entar, origamimu kemarin apa? Origami kemarin tuh ya sama, tapi bentuknya dinosaurus. Oke. Oh ya. Atau kenapa nggak yang ini aja? Kenapa harus buat baru?
katakanlah seperti itu. Tapi kan yang sisi abu-abunya kita buat manusia, kayak nggak cocok itu time waktunya tuh. Oke. Ya, lanjut. Nah, apa ya? Bentar. Jadi kan di alam ini kan, kalau misalnya di populasi ekosistem alam, kalau satu populasi itu terlalu banyak, itu kan bisa ganggu keseimbangan alam. Seperti kalau karnivoranya terlalu banyak, maka herbivoranya tuh bisa terancam punah. Nah, di situ tugas manusia sebagai misalnya pemburu untuk menyeimbangkan sisi abu-abunya itu. Pak, instalasinya tuh kira-kira seperti ini, Pak. Jadi bagian tengahnya nih rencananya mau ditambahin lagi string art bentuk lingkaran. Warna campuran dari merah sama hijau. Aja, Pak. Oke, sebenarnya dengan materi yang ada, kalau tadi teman-temanmu menambahkan, kalau saya sih justru ya sudah pakai yang ini aja, nggak usah ditutup. Tetap yang tadi, tetap yang apa ini? Full ya, yang tadi kamu pindah soal ini. Nah, ya gitu. Nah, ini katakanlah dinosaurus itu kan makannya tumbuhan kan? Makannya kalau yang herbivora. Iya, herbivora kan. Sedangkan si T-Rex ini, katakanlah T-Rex. T-Rex ini kan memang karnivora kan. Nah, tinggal bagaimana mengaturnya. Mungkin penambahannya lebih perkuatan aja si herbivora dan karnivora ini alamnya seperti apa untuk memperkuat idenya. Kemudian si manusia yang bukan manusia sih, ya katakanlah manusia yang di tengah ini, dia kan posisinya sebagai pemburu baik yang hewan herbivora maupun yang karnivora. Lebih herbivora biasanya untuk dimakan, karnivora untuk pertahanan hidup kan pada masa itu. Gitu. Nah, mungkin nanti model instalasinya yang kamu bisa eksplor lebih lanjut, katakanlah mungkin model setting alamnya, setting instalasinya pakai aja ya Jurassic Park gitu, model Jurassic Park gitu. Jadi di model 3 dimensi, kemudian yang yin yang ini dimiringkan sedikit, jadi umpamanya pakai ide kardus tadi, yin yang ini dimiringkan sedikit, katakanlah 15 atau 20 derajat, kemudian si manusianya bisa digantung, herbivora atau dinosaurus ini diperkuat dengan elemen tumbuhan, bisa dikatakan daun-daun dan segala macam. Yang karnivora ini diperkuat dengan bebatuan untuk memperkuat konsep hewan yang keras gitu kan, pakai batu-batuan merah dan segala macam. Artinya kamu tinggal menata instalasinya supaya lebih menarik aja. Itu catatan saya sih tinggal penambahan aksesoris kecil-kecil aja, kemudian penataannya. Jadi penataannya usahakan benar-benar 3 dimensional ya. Jadi bisa dilihat dari segala sisi, kemudian tinggal memperkuat ide dasarnya. Kemudian catatan saya di konsep, tolong jangan ke arah wayang gitu, cukup di yin yang-nya aja. Karena yin yang dan wayang itu kan jauh banget ya. Yeah. Yin yang di Tiongkok, wayang di Jawa pokoknya, atau di India itu kan beda alam, beda konteks itu. Cukup di yin yang aja. Katakanlah yang ini dinosaurus itu hewan herbivora, lebih ke tanaman, lebih ke alam yang lembut, katakanlah. Kalau mau dikatakan yang feminim bisa. Sedangkan yang T-Rex ini lebih ke karnivora yang keras dan segala macam. Tinggal memperkuat itu aja. Dan si manusia ini berada di tengah-tengahnya, dia bisa aja kemudian posisi di tengah itu digantung
digantung di atas untuk melambangkan bahwa dia menguasai semuanya. Ditaruh di tempat yang agak lebih tinggi. Ya, karena dia menguasai kan. Nah, itu kan untuk mempertegas saja penguasaan. Lebih tinggi atau digantung atau gimana terserah kenapanya. Jadi kalau saran saya yang ini, kalau yang lain-lain nambahkan, kalau yang ini cukup pakai yang ini tapi tinggal diperkuat dengan elemen-elemen pendukung kecil-kecil untuk memperkuat konsepnya saja. Begitu. Ya. Nanti bisa kita diskusi lagi, asistensi lagi sebelum nanti pengumpulan. Ya. Sip. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa next? Yuk. Ayo. Ragu sih. Kalian belum ketemu saya sih. Ketemu langsung. Yuk, next. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan. Saya akan presentasikan tugas saya dari string art sampai dengan classical art. Nama saya Nadia Piazara. Ya. Bisa screen dulu ya Pak. Silakan. Pak, selama saya share screen ini, muka saya kelihatan nggak Pak? Mukamu ada di pojokan, yang penting gambarnya. Yang penting suaranya. Nggak masalah. Oke. Jadi awalnya saya mulai dari konsep string art ya Pak. Nah, konsep string art saya sendiri itu filosofis. Daun kecil warna putih yang di tengah itu terikat dengan bingkai besar yang berwarna merah. Nah, di luarnya itu bisa saya analogikan dengan manusia yang selalu terikat dengan aturan. Nah, selanjutnya adalah konsep origami saya. Nah, konsep origami saya ini, di sini saya menggunakan warna hijau sama warna kuning, yang berarti warna warm. Nah, warna ini melambangkan kesetiaan dan kecerahan, di mana itu tuh berbanding terbalik dengan konsep selanjutnya, yaitu konsep Raisical Art saya. Nah, Raisical Art sendiri, warnanya adalah, bentuknya adalah mawar hitam. Mawar hitam bermakna duka cita. Hubungan antara konsep-konsep ini, mereka itu sama jenis, yaitu sama-sama tumbuhan. Konsep keceriaan, kesetiaan yang ada pada konsep origami saya, pada akhirnya harus menjadi duka cita yang mendalam, seperti filosofi dari konsep Raisical Art saya tadi, yang merupakan mawar hitam. Nah, mawar hitam tersebut saya namakan Rose for Helena. Nah, saya menamakan itu tuh karena konsep ini terinspirasi dari lagu kesukaan saya yang melambangkan duka cita terhadap peninggalan seorang nenek dari penyanyi lagu ini, yang mana judul lagunya adalah Helena. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Ini nanti kira-kira nanti akan instalasinya seperti ini atau kamu ada rencana untuk nambah? Ada rencana untuk nambah kayaknya Pak. Di bagian apa? Bagian string art-nya ini Pak. Di apakan? Baru rencana mau nambahin Pak, soalnya masih ngerasa agak kurang, tapi belum kepikiran kayak mana. Enggak, ini sebenarnya sudah cukup kuat ya. Itu hanya yang saya coba lihat adalah bagaimana mengkaitkan antara mawar hitam ini dengan string art-nya. Saya kepikiran kalau string art-nya itu tidak lagi flat 2 dimensi, tapi dia menjadi string art yang 3 dimensional. Artinya si batang mawar hitam ini diperkuat lagi supaya dia bisa membuat string art yang merah ini. Jadi ide dasar bahwa terkungkung dan segala macam
dengan string art benang merah ini dibuat 3 dimensional. Jadi dari batang tengah ini kemudian bisa ke arah pinggir. Nggak usah serapet string artnya, tapi ada benang ke arah pinggir lagi. Jadi mungkin bisa dipasang paku di pinggir ini, kemudian mengarah ke tengah. Nah, hanya masalahnya adalah yang di bagian batang mawar hitam ini yang harus cukup kuat untuk dilandasi. Kemudian di benang-benang ini kamu bisa taruh lagi yang plastik hitam-hitam itu sebagai kelopak mawar hitam yang sudah terbang atau sudah jatuh gitu. Sedangkan yang hijau ini mungkin bisa ditambahkan di beberapa titik aja. Beberapa titik. Jadi itu yang untuk memperkuat ya. Jadi keterkungkungan satu, keterkungkungan kedua, konsep yang kuat lagi adalah yang si mawar Helena ini gitu. Di samping bahwa ada yang mawar hijau yang segar dan segala macam itu. Jadi ini kan konsepnya konsep yang kontradiktif ya. Konsep kontradiktif antara yang kehidupan sama yang kematian. Itu yang mungkin bisa diperkuat antara yang keterkungkungan dan keinginan bebas merdeka itu kan di string art. Jadi konsep paradoksnya, konsep paradoksnya diperkuat aja. Seru sih, tinggal eksekusinya memang mungkin perlu cari benang merahnya yang merah matang ya. Ini kan merahnya tangguh Mas ya. Oh iya Pak. Sayang. Ini masih agak pink ya Pak? Jadi agak pink atau mungkin itu. Terus kemudian origami hijaunya juga tanggung hijaunya. Atau kuning sekalian, atau main di orange kayak gitu ya. Jadi keluar untuk kenapa perlu demikian? Untuk memperkuat si mawar hitamnya. Ini jujur kalau nggak tahu prosesnya atau di kelas lain atau penguji lain nanti dikira cuman kantong plastik asoy hitam itu diuntel-untel ditaruh di atas itu kan sayang gitu. Itu kenapa kelopak mawar hitamnya itu juga ditaruh di nanti kalau ada bentukan hubungan itu tadi. Ya, mungkin itu ya, sih Pak. Ya, Pak. dari saya. Sip. Pak, demikian saya tutup ya Pak. Yoi. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Terima kasih Pak. Yoi. Silakan. Beberapa orang dari itu juga. Masih ada yang belum kan? Saking juga belum. Mutia belum. Akbar. Nah, Dira apa Dora? Dira belum juga. Bapaknya absen belum? Oh udah. Silakan, siapa? Dira Pak, Dira. Iya, silakan Dira. Jangan lupa petanya. Yuk, silakan Dira. Kelihatan nggak Pak? Belum. On the way. Masih on the way. Masih kesasar kalau petani. Nah. Ya. Belum. Oh, belum. Sudah. Baru keluar. Silakan. Ini layarnya di mana sih? Kamu buka di PowerPoint ya. Jangan PDF. buka buka di PDF. Sudah. Pagi. Ya. Pagi, silakan dia. Aku mau presentasi tentang konsep perancangan arsitektur satu aku. Untuk yang pertama, perancangan string art itu aku ngambil konsep bunga matahari sama bunga daisy. Sebenarnya ini ini matahari itu ada siluet cewek. Terus kalau yang untuk bunga matahari itu yang
aku ngambil konsep bunga matahari itu karena bunga matahari itu cermin keceriaan di diri manusia gitu. Warna yang aku ambil tuh warna yang hangat, yang pastinya bakalan dilihat tuh enak untuk dilihat gitu. Untuk bunga daisy-nya, yang bunga daisy itu ngelambangin kesucian manusia. Untuk pengambilan warnanya aku paduin dengan warna kuning untuk buat bunga tersebut menjadi bagus gitu. Untuk perancangan origami, aku ngambil matahari sebagai inti bumi. Matahari itu aku ngambil matahari karena matahari itu sumber utama bumi gitu loh. Dan matahari itu kehidupan kita juga. Ngambil konsep ini untuk nyadarin bahwa kita tuh harus banget jaga sumber daya alam kita sendiri gitu. Untuk itu kita sangat amat memerlukan matahari, baik itu untuk tumbuhan ataupun untuk diri kita sendiri. Untuk pengambilan konsep recycle art, aku ngambil cermin karena cermin tuh gimana ya, negasin kepada kita bahwa sebaik-baiknya manusia itu akan tetap jadi diri kita sendiri gitu loh. Melihat kita bercermin itu ngelihat bahwasanya posisi kita tuh harus di situ, dan kita juga harus sadar bahwasanya kita tuh di sini dan harus be yourself and love yourself gitu. Jadi semakin kita kesini, semakin kita berpikir bahwasanya kita tuh butuh bercermin gitu Pak. Jadi sebaiknya kita harus sadar diri, terus kita harus tetap jadi diri kita sendiri, tetap harus mencintai kehidupan kita sendiri. Sekian sih. Pokoknya kesimpulannya, pantulan itu akan tetap menjadi pantulan. Apa yang Anda buat, itulah yang akan Anda tuai. Maka dari itu, hiduplah semampu kalian bertahan, dan hadapi apa yang ada di depan, melangkah maju, dan tetap berjalan tanpa ragu. Dah. Terima kasih, guys. Terima kasih. Oke. Aku stop screen nih. Yap, boleh. Yang ditampilkan Dira itu kan part-part, jadi perbagian dari yang bunga matahari string art, kemudian matahari di origami, kemudian cermin di recycle art. Nah, adakah ide inti dari UTS adalah menggabungkan kesemuanya? Nah, itu yang belum terlihat jelas gitu. Ya. Kamu menggabungkannya seperti apa? Karena setiap elemen yang kamu tampilkan itu kuat-kuat semua. Saya jadi berpikir ini yang mau menjadi fokus utama, seperti tadi beberapa kawanmu yang menjadi aktor utamanya siapa gitu. Dan bagaimana meletakkannya, itu yang jadi permasalahan besarnya di situ. Ada ide enggak, Dira? Kalau aku sih belum ada Pak, belum ada kepikiran untuk media menjelaskannya itu loh. Jadi masih pikir berapa kali lagi sih untuk gabungin itu. Iya. Karena kan kekuatannya memang kuat semua. Kuat semua, dan itu menarik untuk difoto perbagian, terutama yang terakhir ya, pada yang cermin itu cukup kuat. Tapi ketika digabung menjadi satu kesatuan, nah itu yang repot gitu. Apalagi dua materi awal, string art dan origami, kamu sama-sama pakai matahari kan sebagai ide dasarnya. Origaminya aja ya Pak aku ganti atau gimana? Terserah, itu yang karena jujur saya nggak kebayang kalau tadi teman-temanmu saya bisa kasihkan masukan ide, karena partmu itu cukup kuat banget dan kuat sebagai katakanlah individu. Tapi kalau dianalogikan sebagai person, manusia itu, tiga manusia ini sama-sama kuat. Bisa nggak mereka berkolaborasi menjadi trio Triwis atau
trio Lestari atau trio Kwek-Kwek apa-apalah gitu. Bisa enggak? Gitu. Jadi masalah di situ. Itu yang perlu dipikirkan kembali sih, kira. Kayaknya aku bakal ganti yang origaminya, gitu deh. Ya nggak apa-apa, silakan. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jujur menarik banget sebagai individu kesenian atau materi seni itu bagus-bagus semua gitu, dan kuat-kuat semua secara konseptual. Tapi kan ide dasar dari UTS ini adalah menggabungkan kesemuanya menjadi satu instalasi utuh pekerjaan lagi. Terus kemudian bagaimana menatanya, itu juga komposisinya, siapa jadi penyanyi utama, siapa menjadi backgroundnya, kan? Analoginya seperti itu tadi. Ada 3 vokalis digabungkan jadi satu grup trio. Siapa yang jadi vokal utama, siapa yang jadi suara 2, suara 3, gitu. Ya. Oke. Makasih, Pak. Thank you. Sama-sama. Next. Lea, Pak. Yuk, silakan Lea. Saya mau buat konsep baru, Pak. Bukan pakai yang kemarin. Silakan. Boleh di-share. Bentar. Kok nggak bisa? Pakai yang full seluruh layar, jangan pakai yang jendela. Bisa jendela atau bermasalah. Dari kemarin saya Iya, ini yang full, Pak. nggak mau. Iya. Atau kamu kirim ke WA grup aja nanti, seperti tadi. Oke. WA grup, nanti saya buka. Masalah jaringan sih kadang. Belum? Sorry kalau backsound-nya agak rame, tetangga depan lagi bongkar-bongkar. Jadi kadang ada suara ketuk-ketuk. Oke. Oke, ini ya. Benar. Oke. Iya. Silakan ceritakan. Konsep saya di sini itu mau bikin kayak ruang angkasa gitu, Pak. Nah, ini kan bentuk bintang. Nah, saya tuh recycle art-nya itu nanti tuh mau bikin kayak rumah kapsul gitu, Pak. Rumah di luar angkasa. Oke. Ini Ini kan, string art-nya. Kamu buat baru semua jadinya? iya, Pak. Astaga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal mampu gitu loh. Saya sih nggak masalah. Karena jujur yang string art ini yang cukup lama. Cukup lama ya, kemarin sampai 2 minggu sendiri. Kemarin saya jujur kami para dosen agak puyeng ketika lihat jadwalnya. Ternyata masih sempat lah untuk 2 minggu. String art ini, apalagi yang ini ya nggak apa-apa sih, asal sanggup. Tapi kalau saya pribadi lebih mikir sanggup nggak. Kalau memang sanggup nggak masalah. Oke, ini string art-nya, kemudian ini origaminya. Roket, pesawat terbang. Iya, pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa. Gimana gue? Mau buat 2 jenis gitu nanti. Oke. Ini kan pesawat ruang angkasanya si Elon Musk. Bukan seperti roket Tintin yang tadi. Ya, sengaja bukan yang kayak roket. Soalnya lebih kayak pesawat pribadi masing-masing gitu. Oke.
pakai Elon Musk berarti. Habis gini ada Teslanya. Cybertruck. Oke. Jadi buat baru semua ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti tetap ya prosesnya segala macam, yang lainnya juga prosesnya tolong didokumentasikan seperti biasa. Ya. Dan waktunya kan juga cukup panjang sampai Selasa depan. Tapi proses masing-masing item juga tetap didokumentasikan. Idenya sih bagus, menarik. Tinggal nanti prosesnya tetap aja kontak di WA group, gitu. Karena saya juga concern terhadap hasil penyusun terakhirnya, susunan terakhirnya seperti apa. Ya, ada tambahan? Ya. Saya belum jelasin tadi, Pak. Oh, belum, Pak. Oke, sorry. Saya udah kasihkan aja, iya aja. Yuk, silakan. Boleh digeser ke yang ini? Yang ini? Coba lagi. Ini? Itu sebenarnya konsep rumah tabung kayak gitu. Oke. Itu tiangnya itu saya buat tuh biar dia bisa gantung kayak gitu, Pak, sebenarnya. Tapi mau saya pikirin lagi nanti. Materialnya apa? Nggak apa-apa, bisa aja sih. Botol plastik gitu. Botol plastik yang tengah? Iya, bentuk tabungnya. Yang ini? Penyangganya? Itu belum saya pikirin, Pak. Nanti saya cari lagi. Botol plastik aqua? Iya. Yang 600-an itu, 600 mili itu? Iya, ya. Oke. Talinya ini pakai tali atau pakai kawat? Saya lagi ngitung. Mungkin tali aja, Pak. Oh, oke. Pakai tali mungkin tusuk sate, ini bisa kamu, asal tusuk satenya kamu lilit. Jadi ada 3 atau 4 tusuk sate, kemudian dililit. Atau pakai penebah, tahu kan? Sapu lidi dililit beberapa, dia bisa melendut seperti itu. Iya. Kalau tusuk sate cenderung tebal sih, tapi bisa juga sih. Hanya permasalahannya bukan pada kekuatan di sininya, kekuatan justru pada landasannya. Ini ngelemnya ke landasan pakai apa? Ini jadi masalah. Biasanya kemudian dibungkus, gitu. Jadi ada kalau di istilah di konstruksinya ada umpak ya, ada pondasinya. Ini bisa pakai kertas diuntel-untel gitu, dibuat ini terus dilem sehingga dia punya penahannya. Yang jadi permasalahan itu biasanya kalau hanya dilem, ini kelihatan kan kursornya saya? Iya, ya. Nah, kalau di bagian di sini dilem, ini biasanya terangkat balik ke beban yang berat. Nah, ini biasanya lemnya yang agak banyak, atau bikin aja pakai kertas terus dibungkus gitu. Jadi kekuatannya bukan hanya pada titik si batang ini, tapi juga ada penahannya. Terus lanjut. Jadi konsep saya itu kan ruang angkasa itu maksudnya saya terinspirasi dari kartun, Pak. Kayak Star Wars gitu kan, bisa tinggal di ruang angkasa. Bumi dan manusia itu kan selalu berevolusi. Semakin hari semakin nambah kayak gitu populasinya. Jadi konsep ini nih penghematan lahan. Penghematan lahan apa ekstensi lahan? Pindah ke ruang angkasa. Iya. Sudah. Nah, jadi di Mars saja udah di coupling. Maksud bintang itu melambangkan bahwa itu tuh bukan di dalam planet, Pak. Jadi dia tuh dekat bintang. Terus kan manusia itu harus terus bergerak maju kayak gitu. Nah, bintang itu ibarat penyinarnya. Kalau di ruang angkasa itu kan gelap, Pak. Kalau dekat matahari nggak mungkin, kebakar pasti. Jadi bintang itu penunjuk jalan. Manusia itu harus tetap maju, tapi nggak tersesat di jalan yang gelap kayak gitu.
Dan pesawatnya itu alat transportasi manusia itu buat balik ke bumi kayak gitu. Walaupun kita tuh bergerak maju, kita tuh nggak boleh lupa sama diri sendiri, nggak boleh lupa pulang kayak gitu ke rumah. Jadi pada saat Idul Fitri mudik gitu ya, ya nggak apa-apa Iya, Pak. sih, bisa aja seperti itu, model seperti itu. Asal buminya masih ada. Kalau hancur udah. Permasalahannya kan di situ. Kalau sudah habis, ya sudah. Oke, ini pesawatnya, kemudian ini kita langsung model. Ini gimana nih posisinya? Nah, itu yang saya masih pikirin, itu harus dimiringin atau ditaruh di bawah. Nah, ini bintangnya ya? Iya. Ide bintangnya, oke. Mungkin pakai ide kardus tadi, kamu bisa manfaatkan tiga dimensionalnya, kemudian tidak harus di model string art konvensional yang seperti yang kita kerjakan kemarin. Jadi kardus itu kamu bisa di beberapa sisi ditempelkan pakai triplek, kemudian dipaku sehingga string art ini menjadi string art yang tiga dimensional. Paham maksudnya? Oh iya. Kebayangkan, jadi katakanlah sudut gitu, ada bagian atas, bagian samping kanan, di belakang, kemudian itu di beberapa titik dipaku, kemudian bisa dibentuk bintang seperti itu. Tidak harus bintang seperti ini, bintang asal diperkuat, backgroundnya katakanlah hitam, bintangnya bisa kuning menyala atau putih, asal itu bentuknya bintang. Yang menjadi permasalahan memang kesulitannya adalah ketika menali secara ulung, itu yang jadi kesulitan. Kemudian itu juga akan menjadi kekuatan ketika kamu menaruh si kapal itu kan bisa digantung jadinya. Iya, digantung. Jadi benar-benar melayang, kemudian posisi si rumah ini juga bisa keluar juga. Mungkin tidak perlu pakai penyangga ini ya, atau bisa langsung digantung. Bisa digantung pakai kawat, itu lebih stabil. Jadi kawat yang tipis supaya tidak kelihatan, backgroundnya warna hitam, itu benar-benar kelihatan menggantung. Gitu sih ide saya, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau memang kerja kerasnya yang lumayan kepikiran adalah kamu bikin string art secara 3 dimensi. Wah, itu asik banget. Asik puyangnya maksudnya. Karena kan agak rumit bikin pola pakunya supaya bisa memunculkan 3 dimensi bintang ya secara 3 dimensional. Iya. Itu yang seru. Itu yang seru sih sebenarnya. Yang lainnya tinggal gantung-gantung aja. Ya. Idenya sih. Yep. Cukup. Oke, next. Pagi, Pak. Siapa? Mutia. Miss Rina, silakan. Bisa? Belum kelihatan ya, Pak? Belum. Bentar. Bapak boleh saya kirim fotonya ke WA aja, Bapak? Siap. Ini yang belum Syahid, sabar, itu lagi nih.
Udah ya. Mutia belum nggak sih? Mutia. Mutia katanya tadi error Pak, dia keluar-keluar. Oke. Oke, nanti biar lihat aja. Udah ya Pak. Bentar. Ini, terlihatkah? Halo. Iya Pak, ada. Oke, silakan. Boleh tolong yang string art dulu gak Pak? Yang ini, oke. Nah, jadi saya kan string art ini yang mau saya tonjolkan, yang mau jadi saya fokus utamanya kan flamingonya ya Pak. Nah, terus buat instalasi seni kali ini juga gitu, saya konsepnya ekosistem tropis gitu Pak. Nah, pemeran utamanya si flamingo ini dan karya-karya recycle art sama origami saya ini buat nambah suasana di ekosistem tropisnya ini. Terus kalau buat yang recycle artnya kan saya pakai milih tumbuh-tumbuhan trop yang dengan daerah tropis kayak pohon kelapa sama pohon palem. Dan kalau dari yang origaminya saya tuh buat mewakili, kan tadi tuh udah di daratan semua Pak. Nah ini origaminya saya milih tumbuhannya tuh tumbuhan air yang bisa ngewakilin, karena flamingo kan emang hidupnya juga di air. Iya. Mungkin bagian airnya itu Pak. Terus nanti mungkin buat instalasi seni saya mau lebih menonjolin flamingonya itu gimana, mungkin nanti saya bakal nambah gitu. Terus terus sama paling saya mau, kalau misalnya saya cuman sejajar-jajarin, cuman saya letak-letakin gitu aja kan kayak kurang kelihatan suasana hutan tropis kayak gitu ya Pak. Nah mungkin nanti saya mau nambahin beberapa elemen gitu biar lebih suasananya tuh lebih terasa. Udah gitu aja sih Pak. Makasih Pak. Iya. Ya, yang kebayang saya itu kalau toh memang menarik sih, memang flamingo sebagai aktor utamanya, sebagai pemeran utamanya menarik, tapi kan yang jadi permasalahannya bagaimana meletakkannya atau komposisi dari instalasi tersebut. Saya nggak yakin ini ukuran dari flamingo dengan ukuran dari si kelapa ini sesuai enggak, proporsional enggak. Jangan-jangan flamingonya besar banget. Oh iya. Kemudian kelapanya hanya segini gitu. Kalau disandingkan ya. Tapi kamu bisa aja bermain kemudian katakanlah punya kedalaman, jadi flamingonya agak ke belakang, kemudian si pohon kelapanya jauh di depan, kemudian difoto dari depan, itu kan nanti pohon kelapanya lebih katakanlah bisa tinggi seperti di sini gitu. Meskipun pohon kelapa di depan, tapi flamingo tetap jadi tokoh utamanya. Tinggal itu kan permainan sudut pandang aja. Iya, Pak. Ilusinya. Nah, kemudian yang ini yang jadi permasalahan nanti. Secara material bagus-bagus, cuman ketika disatukan mungkin proporsinya yang agak repot gitu. Si kodok ini nanti harusnya kan dia cukup ya, karena makanan flamingo salah satunya adalah kodok dan ikan-ikan kecil kan. Nah, itu seperti apa gitu kan di posisi terhadap flamingo, terhadap si kelapa ini. Itu yang jadi permasalahan komposisinya.
proporsinya mungkin agak ribet. Iya, Pak. Gitu. Tinggal itu sih ngaturnya. Ya. Jadi mungkin nanti saya yang string artnya itu diletakinnya jadi kayak di belakang gitu apa, kayak jadi backgroundnya gitu ya Pak. Ya, terus, jadi background tapi dia tokoh utama kan, dia sentralnya. Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi itu mungkin nanti si pohon kelapa taruh di kanan kirinya, kemudian kodok ini dan segala macamnya di bawahnya pasti karena dia kan di air kan, diletakkan di air. Terus ini sentralnya. Sekaligus ini kan agak menutupin si bunga-bunga di sekitarnya ini karena dia tokoh sentralnya di sini. Nah ini mungkin menatanya memang perlu kedalaman ya secara volume. Tapi angle fotonya yang ini perlu kamu perhatikan. Jadi angle fotonya mungkin angle foto yang 2 dimensi, artinya tampak gitu, hanya tampak saja. Jadi fokus utamanya di sini, mungkin di sini kelapanya kanan kirinya, terus di bagian bawah kodok dan tanaman air tadi. Tapi kemudian ngambil dari satu sudut benar-benar flat dari depan. Tapi karena dia punya kedalaman volume, proporsinya nyambung semua. Tinggal backgroundnya, kemudian bagian kanan kirinya mungkin lebih ke hitam karena warna-warnanya cukup mencolok sih. Kalau diletakkan hitam kayaknya asik gitu. Iya Pak, kali ganti saya tambahin apa sih kayak biar nanti jadi satu kesatuan gitu Pak. Ya, benar, setuju. Cuma tinggal teknik fotonya aja. Kalau ada tripod untuk HP atau kamera itu menarik banget karena dia kayaknya perlu bukaan yang agak lama supaya dalamnya terlihat, dalaman volumenya terlihat. Ya, dites saja, coba aja. Ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Next siapa? Akbar Pak. Silakan Pak. Apa duluan? Muncul nggak Pak? Muncul. Muncul Pak. Muncul. Nah, jadi konsep UTS kami mau pakai solar system, Pak. Oke. Nah, jadi string art kami ini konsepnya bintang. Untuk origami bintang juga, tapi dalam bentuk 3D gitu, Pak. Nah, yang satu lagi ini bentuk matahari. Ya. Cak mano itu antara bentuk matahari dan bentuk string art. Ya, kalau dari bintang di string art dan di origami mungkin kebayang ya, jadi ini backgroundnya, kemudian yang origami bisa digantung. Nah, matahari gimana? Ada kami maunya kayak gini Pak, jadi string art jadi pemeran utamanya gitu Pak. Tapi terus, yang permasalahan kami belum ada alur konsepnya Pak. Konsepnya itu kamu udah bilang solar system ya sudah. Itu aja sebagai apa konsep besarnya. Kalau mau ditambahkan pakai origami astronot yang lagi terbang, atau pakai origami itu tadi pesawat terbang, pesawat luar angkasa, bisa aja. Kalau mau, kalau enggak masalah gitu. Karena ini udah konsep kamu coret-coret ini udah kebayang saya. Cuman nanti proporsi dari mataharimu itu. Yang mataharimu ini dengan yang string art-nya. Ini kan besar kan, cukup besar kan? Besaran string art-nya Pak pada matahari. Oke. Nah, sudah, nanti dicoba ya. Ini nanti bungkusnya pakai apa?
Ini mau kami sandari di dinding, Pak. Terus? Ini nanti kami tempel kayak ada di dinding itu ada tatakan yang gitu, Pak. Jadi kami tempel dari atas gitu. Oke. Kayaknya di kolong meja itu lah seru deh kayaknya ini. Kalau cukup ya, kasih ke apa kain hitam kanan kiri itu kolong meja terus digantung-gantung, kayaknya bisa deh. Oh iya. Kami rencana mau tambahin kayak perintilan gantungan kaset bentuk bintang gitu, Pak, di sini. Oke. Biar memperbanyak itu. Terus pakai lampu LED yang kecil-kecil itu kan kayaknya seru juga ya. Oh iya, ada sih, Pak. Nah, ya kan pasti kan. Untuk memperkuat suasana bintangnya dan segala macam. Plus untuk atau WK itu apaan tuh? Nggak apa-apa. Jadi untuk memperkuat, perhatikan juga dengan komposisi. Kalau perlu ditambah lighting baru nggak masalah. Ya. Iya, Pak. Oke, sip, keren. Ya itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Yoi. Mutia, silakan. Bisa, Bu? Ya. Ya, bisa, Pak. Kirim WA aja kayak tadi. Kalau ada gambar. Udah, Pak. Terlihat? Oke, silakan jelaskan. Jadi ini kan aku kan ulang lagi dari awal semuanya, dari waktu hilang, origami hilang. Ini konsepnya tuh apa ya, terinspirasinya tuh dari lagu Fiersa yang judulnya Rumah. Yang menjadi pemeran utamanya di sini tuh itu burung. Itu rencananya mau buat burung merpati. Jadi dari apa namanya, di burung merpati kan sering dipakai untuk jadi sebagai pengantar pesan. Karena burung merpati itu dia tuh ada navigasinya sendiri buat dia pulang ke rumahnya gitu. Terus itu burung merpati itu dibuat dari origami. Nah, terus tempatnya itu dibuat jadi sarang burungnya gitu. Warnanya apa kira-kira nanti sering benang pakai benang apa? Masih bingung juga sih, Pak, antara pakai benang coklat, kalau enggak itu mau pakai kayak tali rami yang tipis gitu. Oke. Ya. Jadi kalau sarang burung itu sebenarnya untuk ngasih dia kayak kesan bebas kayak gitu loh. Soalnya kalau misalnya dibuat kayak sangkar itu kesannya kayak mengikat, jadi dia nggak bebas gitu. Ya. Terus recycle artnya? Recycle artnya tuh dari ranting, Pak. Ranting kering? Pak. Atau kamu motong ranting beneran?
masih bingung itu Pak, antara itu ranting kering atau ranting kayu beneran. Oke. Gitu. Kamu mau natural artinya benar-benar menyerupai seperti alam, atau mau ada sedikit permainan simbolisme? Ya sih natural, lebih ke natural. Oke, ya nggak apa-apa. Natural ya diusahakan senatural mungkin gitu ya bikinnya. Karena nanti yang jadi permasalahan adalah proporsi antara besar si merpati itu terhadap sarangnya, terhadap rantingnya seberapa. Itu permasalahan teknis, proporsi antara tiap elemennya, itu yang jadi permasalahan besarnya di situ nanti ya. Kemudian nanti alasnya warna apa, terus apakah perlu ada elemen kanan kirinya dan segala macam, itu yang jadi permasalahan ya. Ini jadi bongkar total ya? Iya Pak. Nggak pakai yang lama. Oke. Itu sih. Sip. Tinggal nanti komposisi, proporsi sih, terutama proporsinya bagaimana ya. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Syai. Ya, tinggal dirimu ya yang belum. Halo Pak. Ya, silakan. Mas sudah Pak? Iya, betul. Lagi putar-putar. Nggak, sip. Kalau konsep dari string art ini saya ngambil dari bentuk kayak spotlight Pak. Jadi kayak lampu Pak. Jadi ini sebagai lampunya string artnya. Terus bagian origami dibuat berbentuk bunga teratai, memakai warna merah muda, oranye dan biru muda, yang berarti warnanya terang dan juga bercahaya. Untuk recycle artnya mungkin gabungan dari origami Pak. Banyak menggunakan CD bekas untuk memantulkan cahaya, kulit telur untuk menambah kesan estetika di dalamnya. Jadi konsep keseluruhan tentang bunga teratai yang disinari malam hari oleh lampu spotlight hingga bisa hidup dan terlihat. Oke. Nah, cuman ketika konsep ini diterapkan dalam sebuah instalasi ya, karena spotlight-nya bukan spotlight yang sudah dikerjakan ya, bukan spotlight yang mengarahkan ke bunga teratai itu. Mungkin kamu perlu membuat perlu membuat string art baru gitu. Perlu diganti Pak. Ya, untuk komposisinya gimana nanti? Ada perkiraan enggak? Keseluruhan dari komposisi itu untuk mendukung konsep besarmu. Saya belum kebayang komposisi. Gimana? Mungkin spotlightnya didiriin Mbak, terus bagian bunganya ditaruh di bawah, di alas warna hitam. Ya, artinya kan tidak ada kaitan antara spotlight itu dengan bunga teratainya kan? Ya, bunga teratai. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin kamu perlu menambahkan atau membuat baru string art-nya. Jadi ada string art ini ditempelkan di sisi atau didirikan, kemudian ada spotlight yang justru mengarah ke bunganya, itu kan seperti itu. Ya. Ya Pak. Origaminya kamu meletakkan gimana? Origami mungkin disejajarin recycle Pak. Nah, itu kan. Jadi kan hanya main
bidang datar sini, kemudian ada bidang spotlight ke arah sini kan. Itu kan kayak berdiri sendiri gitu. Kemudian ada origami taruh diletakkan di sini. Nah, itu bagaimana menyambungkan, atau bisa aja sih ya, string art-nya ini nggak usah pakai yang ini, kamu pakai yang paling atas, kemudian ini tambahkan aja spotlight. Jadi benar-benar origami itu kayak spotlight-nya itu. Origami. String art-nya itu dari gambar ini. Jadi kayak spotlight ke arah origami. String art-nya kurang, ya nggak nyambung gitu loh. Maksudnya kalau sebagai string art sendiri masalah, tapi bagaimana dalam sebuah komposisi bersama gitu. Kan nggak nyambung kan. Paham maksudnya? Paham, Pak. Silakan dicoba dulu komposisinya. Nanti kalau memang perlu diskusi lebih lanjut, silakan via WA aja. Berarti string art yang kurang berhubungan ya, Pak? Kalau origaminya tinggal diletakkan di recycle art, udah nyambung gitu, udah bisa. Jadi bagaimana dengan string art-nya? Ya, kalau hanya diletakkan di belakang atau diletakkan di samping, itu kan nggak ada koneksinya gitu. Atau diletakkan di atas, ya mau lihat gitu. Kan kita mainnya 3 dimensional gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Ini saya stop ya. Ya. Kayaknya udah semua ya. Tapi belum. Kasih, Pak. Sip. Sama-sama. Udah semua? Oke. Jadi teknisnya gini, pengerjaan UTS itu tidak seperti studio-studio biasanya yang kita mulai jam 8, kemudian selesai jam 3 gitu. Proses ini bisa kalian mulai lakukan sejak hari ini sampai nanti minggu depan, hari Selasa. Dan hari Selasa secara teknis kalian akan mengirimkan file itu ke 2 email. Email saya dan emailnya Bu Ria. Dan batas waktunya adalah minggu depan. Tanggal berapa minggu depan ini? Tanggal 3 ya, 3 November jam 12 maksimal. Ke email saya dan email Bu Ria. Nanti saya juga akan buka di web e-learning sebagai backup aja, backup data. Begitu. Jadi penilaiannya akan dimulai setelah jam 12. Kami akan menilai secara bersamaan. Lalu nanti ada kuliah bersama seluruh kelas, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang, untuk penjelasan materi setelah UTS. Ya. Jadi prosesnya selama seminggu ini kita akan kerjakan. Kemudian grup WA silakan Anda manfaatkan kalau memang ada pertanyaan yang dianggap perlu segala macam. Termasuk bikin komposisinya dan segala macam sebenarnya. Saya usahakan secepat mungkin untuk membalas di grup WA. Pak, yep. Pak, kalau misalnya Oksa nanti kan pakai video, itu gimana cara ngirim ke email ya, Pak? Ya, file videonya. File videonya kirim. Oke. Bisa kan? Bisa. Ya, jangan format yang aneh-aneh, format yang wajar ya, MP4 apa. Ya. MP4 kan tinggal di-convert aja. Atau kalau punya YouTube channel ya sudah cantumkan YouTube channel, kami di linknya bisa aja. Oke. Karena beberapa mahasiswa sekarang sudah punya YouTube channel, ini sebenarnya manfaatkan aja, cantolkan di sana, kemudian kami dikirim linknya, cukup. Enak, sama-sama enteng, nggak berat-berat banget. Oke. Jadi usahakan sekreatif mungkin, kemudian batasan-batasan 2 dimensi, 3 dimensi silakan dibongkar. Seperti tadi usul saya ke Oksa, kalau mau bikin video berdasarkan materi-materi yang sudah ada, dipersilakan. Karena itu lebih menjelaskan konsep besarnya. Saya sih mempertimbangkan konsepnya, sayang kok konsepnya sudah bagus,
kemudian hanya dieksekusi secara biasa, itu kan sayang gitu. Mending konsep yang sudah bagus dia eksekusinya sesuai dengan konsep tersebut. Beberapa kayak contohnya Oksa itu ya kayaknya lebih menarik kalau video, atau ada beberapa tadi kok dibuat 3 dimensi seperti tadi yang ada pohon, ada flamingo tadi, itu model 2 dimensi tapi dia punya kedalaman, itu permainan angle kamera aja gitu kan, tipuan mata itu kan. Gitu. Dan silakan berkreasi dan silakan jangan sungkan untuk memanfaatkan grup WA sebagai asistensi ya. Mungkin itu dari saya, lumayan 1 jam setengah diskusi ini. Ada pertanyaan Pak? Yap. Format laporan untuk dikirim ke email itu gimana Pak? Formatnya seperti biasa, artinya ada prosesnya seperti apa. Prosesnya katakanlah 3 kali kayak biasa, 3 atau 5 kali kayak biasa per item. Kalau yang buat baru, kalau yang buat lama kan tinggal ambil yang dari yang lama aja. Terus ada produk final. Jadi tidak harus 1 lembar selesai, bisa aja beberapa lembar. Kemudian di shift S ke PDF. Kenapa PDF? Supaya lebih enteng aja. Kalau pakai extension doc atau JPEG itu biasanya berat minta ampun. Kalau PDF dia biasanya convert langsung. Ya, begitu. Kalau buat baru ya mau nggak mau elemennya di prosesnya disertakan. Kalau yang lama tinggal ambil dari lama aja. Begitu, Akbar. Ya, makasih Pak. Cek. Ada yang lain? Pertanyaan? Kalau nggak ada, selamat bekerja. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Kalau Pak. Yap. Mau nanya Pak, ini habis UTS kami nggak sama Bapak lagi ya? Tetap. Hah? Tetap? Tetap. Iya ya? Secara itunya prosesnya tetap. Proses pelaksanaannya. Nanti ketika UAS ada wacana dari kami untuk cross pengujinya. Tapi kalau prosesnya tetap, karena ini kan tanggung jawab kelas. Kami juga di UTS kenapa cross dengan kelas D itu pun bukan cross sepenuhnya cross, jadi rata-rata. Saya menilai, Bu Ria menilai, kemudian di rata-rata supaya subjektif, tidak full saya sendiri gitu. Nanti di UAS juga ada wacana untuk crossnya antar kampus. Jadi saya akan menilai kelas A, Pak Iwan akan menilai kelas C ini, kemudian di rata-rata. Untuk supaya lebih fair penilaiannya, begitu. Berarti kalau nanti habis UTS kan buat kayak cut and fold itu kami proses fotonya tetap kirim ke grup ya Pak? Yang ada Bapak? Kirim ke grup, kirim ke saya tetap. Oke. Pengawalannya tetap dari awal sampai terakhir, hanya ketika penilaian ujian-ujian yang kita cross. Cross pun hanya rata-rata. Oke, itu. Rumit kalau perlu cross dosen, puyeng. Administrasinya puyeng, misalnya di situ. Ada lagi pertanyaan?